Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ingin menyaksikan betapa besar kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan saya. Sekitar pertengahan bulan Mei, saya dilanda dan selalu dikuasai dengan rasa cemas, khawatir, dan takut. Awalnya saya memang ada masalah dengan kencing saya, sering kencing, terus sering anyang-anyangan dan merasa selalu tidak nyaman dan ada yang gak enak gitu. Terus rencananya kan di perusahaan tempat saya bekerja itu akan mengadakan gathering karyawan. Hari Seninnya akan berangkat, saya sudah mendaftarkan. Terus minggu sebelumnya hari Jumat waktu saya ngantor, saya rasanya saya tidak akan ikut gathering ini. Lalu saya bicara dengan HRD tempat saya bekerja, dia yang biasa ngatur karyawan dan dia juga yang ngatur mengenai gathering karyawan ini. Saya bilang, kelihatannya saya nggak bisa ikut hari Senin ini, karena gathering ini diadakan di luar kota, di Kota Batu, dan menginap 1 malam. Lalu dia bilang, kenapa Bu kok nggak ikut? Padahal mereka sudah senang kalau saya mau ikut awalnya. Terus saya cerita, saya memang sudah beberapa minggu terakhir ini ada keluhan, saya sering kencing dan juga anyang-anyangan nggak nyaman, kemeng, sakit rasanya gitu, dan kayak gerges-gerges nggak jelas gitu. Terus yang lebih membuat saya cemas itu di dekat lubang kencing saya itu ada benjolan. Waktu saya cerita gitu sama teman saya ini, dia langsung bicara, dia langsung bilang, oh itu sama persis dengan ibu mertua saya Bu. Ibu mertua saya juga ada benjolan di daerah situ. Lalu dia dibedah, dan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata dia kanker serviks. Setelah saya dengar dia bilang begitu, rasanya saya panas dingin, greges mulai ujung kepala sampai ujung kaki, itu rasanya sudah gak karu-karuan. Dan saya memang tipikal orang yang paling takut untuk periksa ke dokter, apalagi dokter yang berkaitan dengan onkologi. Tapi setelah saya dengar teman saya bilang gitu, dia bilang, Ibu segera periksakan aja. Saya yang rencananya tidak mau ke dokter, saya kira benjolan itu cukup dipolesi salep anti radang atau apa gitu ya. Tapi setelah saya dengar teman saya bilang seperti itu, saya memberanikan diri langsung saya telepon rumah sakit onkologi yang di Arayan. Memang sebelumnya saya pun pernah ke dokter, tapi itu kaitannya dengan payudara. Setelah saya tanya ke suster yang tempat pendaftaran, saya bilang ada keluhan di sini, ini saya harus konsultasi ke dokter siapa. Mungkin di database-nya dia kelihatan kalau saya memang ada schedule, sudah terschedule harus periksa setengah tahunan ke dokter yang biasa nangani saya. Dia bilang, loh Bu, Ibu kan sudah waktunya periksa ya. Terus saya tanya, iya tapi keluhan saya sekarang juga ada hal lain. Kalau dokter Bu ini bisa nggak ya Bu nangani kalau bedah seperti itu? Saya berpikirnya saya harus dibedah juga seperti teman saya itu, ibu mertuanya itu. Terus akhirnya saya daftar, sorenya langsung ke dokter, dan dokter ini memang baik, dan sebelum saya menemui dokter saya selalu berdoa. Saya selalu memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan pilihkan dokter yang menjadi wakilnya Tuhan. Terlepas dia itu agama apapun, saya memohon dokter yang dipilihkan Tuhan, yang jadi wakilnya Tuhan, yang diurapi dan diberi hikmat dari Tuhan. Dan waktu saya cerita mengenai keluhan saya, dia bisa menenangkan saya, oh itu kadang biasa Bu. Semakin kita tua, kulit kita semakin yang mungkin kering, pori-pori yang tertutup, itu bisa juga menimbulkan benjolan. Tapi saya periksa aja ya Bu. Nah, akhirnya dia USG, dia bilang memang ada Bu benjolan di luarnya kecil, tapi di dalamnya itu bisa ngantong besar katanya. Tapi Ibu bersyukur ya Bu, Ibu cuma di permukaan kulitnya saja, jadi tidak sampai ke dalam. Dari situ saya cuma bisa dalam hati, thanks Jesus. Terima kasih saya sudah dibebaskan dari perasaan cemas ini. Dan saya tanya, ini pengobatannya harus
dibedah Kak Dok. Buat apa Bu dibedah? Malah dokternya bilang gitu, ini cukup saya kasih salep aja. Akhirnya sudah saya tenang, bisa beberapa hari kemudian juga sudah ada lebih baik. Tapi itu kan belum pemeriksaan sampai ke yang lebih lanjut seperti yang teman saya tadi bilang. Ibu mertuanya dia kan diobservasi lebih lanjut sehingga dideteksi ada kanker serviks. Saya belum yakin dengan memang iblis itu kalau mengintimidasi dan tipu daya, iblis itu luar biasa ya. Semakin kita yakin akan kuasa kasih dan selalu percaya akan janjinya, dia pun semakin gencar mengintimidasi kita untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan, membuat kita ragu akan kasih dan kuasanya. Jadi karena kondisi saya pun tidak berubah, saya masih tetap nyeri, anyang-anyangan, juga ada yang nggak nyaman, kemeng, sakit, pinggul saya pun sakit, nggak karu-karuan waktu itu. Dan hampir setiap malam saya selalu nggak bisa tidur nyenyak karena terus terngiang-ngiang itu omongan teman saya itu mengenai kanker serviks itu. Dan suatu saat waktu Handoko pergi retreat dengan para pelayan di GKI Gianyar tanggal 23 itu saya kan memang tidak ikut. Saya berdua sama anak saya yang perempuan. Waktu ngedrop dia mau berangkat retreat itu, setelah itu kami ke mall berdua. Saya mau menyenangkan anak saya karena kami cuma berduaan. Setelah makan di mall dia bilang, "Ma, habis ini mau ngapain?" Terus dia usul kita nonton aja ya. Terus saya nanya mau nonton apa? Ini mau nonton How to Make Millions Before Grandma Dies. Saya sama sekali tidak tahu mengenai film ini, mengisahkan apa saya tidak tahu sama sekali. Dan saya pun kok yang nggak tanya sama dia ini film apa. Karena saya waktu itu pun kondisi saya sedang tidak baik-baik saja. Saya masih diliputi kecemasan, kekhawatiran. Karena saya ingin menyenangkan dia aja, saya turuti. Oke, kita nonton. Terus dia pun nggak tahu, sinopsisnya tidak pernah baca juga. Film ini mengisahkan apa? Jadi begitu saya duduk di bioskop nonton film ini, waduh, kecemasan saya tambah memuncak. Ketakutan, kekhawatiran saya kan sudah takut, jangan-jangan saya pun seperti ibu mertua teman saya. Dan saya dipertontonkan dengan film yang mengisahkan seorang cucu yang merawat dan menemani neneknya yang sakit kanker. Jadi sekilas film ini mengisahkan cucunya ini awal muasalnya dia itu menemani dan merawat neneknya yang sakit ini dengan motivasi untuk supaya dia dapat warisan. Karena dia punya pengalaman, sepupunya dia itu pun merawat, menemani kakeknya, dan waktu kakeknya meninggal itu ada wasiat yang seluruh warisan kakeknya itu jatuh ke cucunya, karena cucunya ini yang tiap hari merawat dengan kasih sayang gitu. Lah dia lihat pengalaman sepupunya, dia ingin juga melakukan hal yang sama neneknya ini. Terus dengan berjalannya waktu yang motivasinya dia asalnya untuk mendapat warisan, dia akhirnya dengan tiap hari menemani, merawat neneknya timbul belas kasihan. Dan dia akhirnya dengan tulus merawat dan menemani neneknya sampai meninggal. Waktu neneknya meninggal tuh dia ditelepon pihak bank. Kalau bank itu memberitahu sama cucunya kalau cucunya ini punya sejumlah uang di bank yang ternyata itu neneknya selalu menyisihkan uang untuk didepositokan atas nama cucunya ini. Waktu dibilangi pihak bank neneknya itu mendepositokan sejumlah uang yang cukup besar, kalau sudah terakumulasi beberapa tahun kan jadi cukup besar. Lalu akhirnya dia ambil uangnya dan seluruh uangnya dia belikan untuk tanah kuburan buat neneknya. Karena dia pernah dengar neneknya ini kepingin punya tanah kuburan itu yang bagus, sehingga dia waktu meninggal itu bisa tetap didatangi anak cucu menantunya, lalu dia pakai semua dananya untuk beli tanah kuburan itu. Nah dari situ setelah saya pulang nonton itu, waduh, di rumah bukannya tambah tenang. Dan memang saya pun terus
berusaha untuk mengimani firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10, selalu saya ucapkan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lalu saya pun terus mengimani dan sepenuhnya mempercayai 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya imani bilur-bilur Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Tapi yang tetap aja kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu tidak berkurang dalam hati dan jiwa saya, dalam tubuh saya ini. Tiap kali saya teringat terngiang-ngiang omongan teman saya itu, langsung greges lagi, langsung gak enak lagi sekujur tubuh saya ini. Lalu akhirnya saya periksa lab dan memang hasilnya itu leukosit saya tinggi di atas normal dan ada bakteri di urinnya. Waktu ke dokter saya tunjukkan, dokternya bilang, oh iya Bu, ini infeksi saluran kencing. Waktu dibilangin gitu saya ada sedikit ketenangan, oh cuma saluran kencing aja yang infeksi. Lalu dikasih obat antibiotik dan 2 hari Selasa dan Rabunya saya tambah gak karuan di rumah sendirian, semakin gak enak mual, tambah gak enak semua rasanya tubuh saya ini. Akhirnya saya bilang ke dokter, rasanya saya harus pergi ke dokter lagi Rabu sorenya itu. Dan ke dokter lain akhirnya. Dokter ini bilang, ibu ini stres, gelisah. Jadi soalnya saya langsung ketemu dokternya itu, saya langsung bilang, dok saya rasanya perlu obat tidur. Karena beberapa hari ini saya tidak bisa tidur. Tiap malam saya tidak ada rasa ngantuk sedikit pun, tapi saya lelah. Dan suatu malam di saat semua tertidur lelap, saya cuma buka gorden kamar saya lihat memandang ke langit, saya berusaha mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan itu mengerti, merasakan apa yang saya rasakan. Waktu itu ada bulan purnama di atas sana. Saya cuma memandangi bulan purnama itu, saya bilang sama Tuhan, kasihanilah saya Tuhan, saya sudah tidak kuat dengan kondisi ini. Kecemasan, ketakutan yang selalu menguasai jiwa saya ini, saya sudah tidak kuat lagi menanggung ini. Lalu saya sepertinya melihat di bulan purnama itu 3 pribadi Allah yang saya sembah itu menampakkan wajahnya kepada saya. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus itu sepertinya berbicara kepada saya. Ini loh, Allah yang kamu sembah ini menghadapkan wajahnya, menyinari kamu dengan wajah Tuhan Yesus, dan kamu masih kurang percaya kan? Masih kurang kan rasa percayamu itu. Waduh, saya begitu mendapatkan pemahaman dan juga iman seperti itu, saya bersyukur dan juga saya menangis. Saya memohon ampun, Tuhan ampunilah saya yang selalu jatuh dan jatuh lagi di ketidakpercayaan saya. Selanjutnya waktu dokter yang hari Rabu sore itu juga tanya kepada saya, loh ibu sudah pap smear? Lalu saya ditanyai pap smear, itu langsung saya pun jadi gerges dan ketakutan lagi. Waduh, berarti ini ada korelasinya antara sakit keluhan saya ini dengan kanker cervix. Saya bilang belum dok, ibu pap smear aja ya. Dia menganjurkan pap smear. Saya yang asalnya selalu menunda dan kalau bisa menghindar dari tindakan pap smear itu, akhirnya besoknya saya memberanikan diri, saya pap smear di Glen Eagles Laboratorium. Waktu menanti hasil pap smear itu ya kembali iblis mengkocok saya untuk terus khawatir dan khawatir lagi, sampai akhirnya waktu malam hari Kamis itu di tengah kekhawatiran dan kecemasan saya, Tuhan pun kembali dengan penuh sabar dan lemah lembut. Dia menunjukkan lagi kasihnya, kepeduliannya. Waktu handphone nyetel live streaming doa malam di salah satu gereja, dan tema khotbahnya itu tentang mengatasi dan mengalahkan kecemasan.
Waktu saya dengar gitu tuh gak tahan dan saya terus menangis sepanjang mendengarkan khotbah ini. Sepertinya Tuhan itu secara pribadi berbicara langsung kepada saya. Mengapa aku masih cemas dan khawatir anakku? Padahal aku sudah selalu mencintai, selalu mengasihi dan kuasaku tidak terbatas. Lalu setelah hari absennya hari Kamis, ternyata hasilnya itu baru Selasa minggu depannya. Sepanjang hari Selasa itu saya juga gelisah. Sampai jam 2 kalau nggak salah saya terima WhatsApp dari laboratorium ini. Mau klik hasilnya itu saya pun berdoa, Tuhan tolong kuatkan saya apapun hasilnya. Dan puji Tuhan hasil absen aku normal. Tapi tetap keluhan kencing saya tidak berubah. Saya kembali lagi ke dokter dan akhirnya dokternya bilang, ibu kalau hasilnya seperti ini kemungkinan besar memang infeksi saluran kencing. Tapi karena antibiotik yang sebelumnya juga sudah diminum dan tidak ada perubahan, ibu harus kultur urin. Akhirnya saya kultur urin dan hasilnya sampai sekarang belum keluar. Satu hal yang saya alami dan saya imani, apapun yang saya alami semua atas izin Tuhan, semua untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Dan dari pengalaman ini saya mendapatkan Tuhan beri perbendaharaan baru lagi untuk saya bisa mensiarkan keajaiban, kemurahan dan pengalaman hidup saya berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi meskipun hasil kultur itu juga belum keluar, saya disingkapkan lagi satu rahasia yang Tuhan singkapkan kepada saya dan saya diberi satu pemahaman yang lebih dalam bahwa kasih Allah Bapa itu sungguh luar biasa. Dia tidak menyayangkan putranya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini, memikul semua dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Lalu dia menunjukkan kuasa kebangkitannya, lalu dia pun naik ke surga. Waktu dia naik ke surga, dia pun bilang kepada para muridnya, aku akan meminta kepada Bapakku roh penghibur, roh penolong dan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dan ternyata rahasia itu disingkapkan kepada saya lebih detail. Roh Kudus itu ternyata tinggal tetap dan bersemayam itu di tubuh kita. Bukan di jiwa apa di roh, tapi di dalam tubuh ternyata. Waduh, saya terima kasih Tuhan untuk satu pemahaman yang lebih indah yang selama ini saya sering dengar. Seperti yang tema PB Senior kali ini kan, tubuh kita adalah baik Allah. Itu saya sering dengar, saya sering juga baca. Tapi rasanya di kehidupan saya sebelumnya saya kurang memaknai ini. Tapi dengan pengalaman yang saya alami, saya benar-benar yakin dan saya bersyukur, saya merasa terhormat, tersanjung. Tubuh saya dipilih Tuhan untuk menjadi tempat buat Roh Kudus Tuhan itu bersemayam di tubuh saya. Jadi saya sekarang sudah lebih tenang, saya berserah penuh dan yakin Roh Kudus Tuhan yang ada di tubuh saya ini yang akan mengendalikan seluruh organ tubuh saya untuk mendatangkan kebaikan. Rasanya itu yang bisa saya sharingkan. Sebelum saya tutup kesaksian saya mau ajak semua Bapak Ibu menyanyikan lagu Oleh Bilur Yesus Ku Disembuhkan. Bilur Yesus ini bukan cuma menyembuhkan fisik, sakit penyakit secara fisik ya, tapi bilur Yesus pun bisa menyembuhkan jiwa yang tertekan, hati yang terluka, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, itu pun Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Kita belajar menyanyikan lagu ini meskipun nada dan liriknya sederhana, tapi lagu ini sangat memberkati dan menguatkan saya. Kita belajar sama-sama ya.